Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini saya akan membahas materi tentang hakikat bahasa dan belajar bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Menurut Darjo Wijojo tahun 2008 mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem simbolisan yang arbitrer atau mana suka dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Bahasa juga memiliki sifat. Sifat bahasa ini terdiri dari beberapa. Namun di sini saya hanya menjelaskan 5 sifat bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat mana suka atau arbitrer, yaitu hubungan antar lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan lambang tersebut mengonsepsi makna apa. Unsur-unsur bahasa dipilih secara acak. Sebagai contoh, penyebutan tempat duduk adalah kursi, bukannya kasur atau lemari. Selain itu, berbeda juga dengan orang asing, seperti orang Inggris menyebutkan kursi dengan sebutan chair. Penyebutan inilah yang menjadikan mana suka dari masyarakat pengguna. 2. Bahasa bersifat konvensional. Semua anggota masyarakat pemakai bahasa harus mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Bila tidak, maka komunikasi akan terhambat. Artinya, ada kesepakatan bersama semua anggota masyarakat dalam menggunakan bahasa tersebut. Contoh, di Indonesia, semua masyarakatnya sepakat menyebutkan tempat duduk dengan kata kursi. Sedangkan kesepakatan tersebut ternyata tidak berpengaruh terhadap masyarakat Inggris, karena masyarakat Inggris tidak menyebutkan tempat duduk dengan kata kursi, melainkan dengan kata chair. 3. Bahasa bersifat produktif. Produktif artinya banyak menghasilkan. Menghasilkan apa? Apakah produk? Ya, produk bahasa seperti banyaknya kata yang dapat dihasilkan dari beberapa huruf. Contoh, dari huruf K, A, T, S, dan I dapat menghasilkan kata seperti kasti, sikat, sakit, kista, taksi, dan tasik. Nah, dari 5 huruf tersebut ternyata dapat menghasilkan 6 kata. Itulah yang dinamakan dengan produktif atau menghasilkan. 4. Bahasa bersifat dinamis. Bahasa dapat tumbuh dan berkembang sewaktu-waktu. Pada setiap waktu mungkin saja ada kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi, dan ada juga kosakata yang berkembang maknanya. Contoh, kata buta berubah menjadi tunanetra, belajar online menjadi belajar daring, penelusuran menjadi belusukan, dan masih banyak kata-kata lain yang dapat berubah maknanya, hilang ataupun muncul. 5. Bahasa itu bervariasi. Maksudnya, pengguna bahasa berada atau berasal dari latar belakang budaya, profesi, daerah, dan lingkungan yang berbeda. Variasi tersebut dapat dilihat melalui ideolek, dialek, dan ragam bahasa. Nah, apa itu ideolek, dialek, dan ragam bahasa? Ideolek adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Dialek adalah variasi bahasa yang bersifat kelompok pada suatu tempat dan waktu. Sedangkan ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, dan keperluan tertentu. Selanjutnya, unsur bahasa. Ada 2 unsur utama dalam bahasa, yaitu bentuk atau ujaran dan isi atau makna. Bentuk bahasa atau ujaran seperti huruf, suku kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Selain itu juga terdiri dari tekanan, intonasi, nada, durasi, atau tanda baca.
Sedangkan makna atau isi adalah apa yang dikatakan, disebutkan, dan atau dibuat oleh seseorang mempunyai makna sehingga orang lain dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Fungsi bahasa. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain menurut Santoso tahun 2015, antara lain A. Fungsi informasi, yaitu bahasa sebagai media penyampaian pesan untuk memberitahukan kepada orang lain. B. Fungsi ekspresi, bahasa sebagai alat mengekspresikan diri sehingga bahasa dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang. C. Fungsi adaptasi dan integrasi, bahasa digunakan untuk menyesuaikan diri dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. D. Fungsi kontrol sosial, bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Selanjutnya, materi tentang belajar bahasa. Belajar bahasa merupakan sebuah usaha seseorang untuk mempelajari bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Belajar bahasa tidak cukup hanya mengenal saja, tetapi harus diimbangi dengan latihan-latihan dalam penggunaan bahasa tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Dalam arti tidak cukup hanya mendalami teori, tetapi juga disertai dengan praktik. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa ada dua. Yang pertama, faktor internal merupakan suatu keadaan atau hal-hal yang datang atau muncul dari dalam diri seseorang itu sendiri, misalnya motivasi dan kepercayaan diri. Motivasi dapat dilakukan dengan membangun minat khususnya kepada siswa. Misalnya dalam mempelajari kata, siswa diberikan gambar yang menarik, buku, majalah, film, dan sebagainya. Atau dengan kegiatan lainnya seperti guru menghadirkan sesuatu yang berkaitan dengan hobi siswa. 2. Faktor eksternal merupakan suatu keadaan atau hal-hal yang datang atau muncul dari luar diri seseorang, seperti lingkungan sekolah, guru, teman sekolah, keluarga, dan sebagainya. Faktor eksternal yang diperoleh dari lingkungan sekolah misalnya melalui media pembelajaran, buku-buku di perpustakaan, penggunaan internet, televisi, rekaman cerita, dan komunikasi yang terjadi antara siswa, guru, dan siswa. Semakin banyak siswa berinteraksi, maka semakin berhasil ia dalam berbahasa. Keaktifan guru pun dalam berinteraksi sangat menentukan keberhasilan seseorang siswa dalam berbahasa. Jenis keterampilan dan perilaku dalam proses belajar bahasa. Belajar bahasa pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh dan memberikan informasi dalam berbagai keperluan. Berikut jenis keterampilan dan perilaku dalam proses belajar bahasa. 1. Keterampilan menghafal. Perilaku internal yang dilakukan adalah menghafal, sedangkan perilaku eksternalnya adalah meniru. Misalnya, guru melafalkan huruf A, B, C, dan seterusnya. Perilaku eksternal yang dilakukan siswa adalah meniru yang diucapkan guru sehingga tercipta kegiatan menghafal. 2. Kegiatan demonstrasi. Perilaku internal yang dilakukan adalah pengenalan, sedangkan perilaku eksternalnya adalah mengingat. Misal, guru menuliskan beberapa kata di papan tulis seperti kata makan, kata nasi, dan kata ikan. Lalu, guru meminta siswa untuk membaca dan mengingatnya. Selanjutnya, tulisan tersebut dihapus dan guru meminta siswa untuk menyampaikan kembali kata-kata tersebut. 3. Keterampilan transfer. Perilaku internal yang dilakukan adalah memahami, sedangkan perilaku eksternalnya adalah menerapkan. Misal, guru menayangkan sebuah video berupa cerita rakyat,
Lalu siswa diminta untuk menyimaknya. Selanjutnya, siswa diminta untuk bertanya yang berkaitan dengan cerita tersebut atau kegiatan lainnya. Siswa diminta untuk menulis kembali isi cerita yang ditontonnya. 4. Keterampilan komunikasi. Perilaku internal yang dilakukan adalah pemahaman, sedangkan perilaku eksternalnya adalah ekspresi diri. Siswa memahami maksud dari ucapan atau tulisan. Hasil dari pemahaman siswa tersebut, siswa dapat mengekspresikan dirinya melalui ucapan atau tulisan juga. 5. Keterampilan mengkritik. Perilaku internal yang dilakukan adalah analisis, sedangkan perilaku eksternalnya adalah sintesis atau menggabungkan. Siswa diminta untuk menganalisis cerita rakyat, seperti mencari unsur-unsur yang membangun cerita tersebut, penggunaan bahasa cerita tersebut, dan sebagainya. Lalu, hasil dari temuan tersebut dapat digabungkan sehingga mendapatkan kesatuan informasi. Baiklah, ini slide terakhir, artinya pembahasan sudah berakhir untuk materi ini. Mohon maaf jika ada salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.